Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudari saya yang beragama Islam. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya banggakan. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kita melihat bahwa 1 tahun kepemimpinan Bupati Kabupaten Belu. Banyak orang memuji, bilang keberhasilan. Saya seorang Vicky Nahak yang cukup tersenyum dan melihat. Mungkin kita bisa gambarkan keberhasilan yang pertama. Saya mulai dari keberhasilan yang pertama adalah ini food estate berhasil. Itu keberhasilan. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit, mungkin agak lama hari ini saya akan bahas. Jadi saya mau menyampaikan kepada masyarakat, keberhasilan adalah keberhasilan pertama, food estate itu berhasil. Tanam luar biasa, habis hari ini keringnya minta ampun dan tidak jadi, itu adalah keberhasilan yang pertama. Yang kedua, hari ini yang dibangga-banggakan adalah kesehatan gratis. Tulis bilang masyarakat senang berobat gratis. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, apakah pemimpin itu hanya fokusnya cuma di kesehatan gratis? Sekarang kita bicara dampak daripada kesehatan gratis, yang menurut saya ini menabrak aturan. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini banyak masyarakat yang tidak membayar BPJS, minta maaf, ada yang mandiri. Artinya bahwa hari ini mereka ada yang tidak membayar. Jangan sampai nanti kepemimpinan ini berakhir, terus ada tunggakan BPJS. Akibat daripada teman-teman yang berpikir tentang kesehatan gratis yang hari ini jalan di mana-mana rusak. Contohnya seperti naik perela makanan yang rusak, got-got yang mungkin harus diperbaiki di kota ini, atau mungkin ada jalan-jalan rusak akibat dari hujan yang hari ini kita lihat mulai lubang-lubang di mana-mana. Hari ini mungkin, minta maaf, mungkin pemimpin pergi hanya melihat, tapi uangnya tidak ada. Karena apa? Karena dana daunnya sudah diserap untuk kesehatan gratis. Ini mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang duduk di birokrasi yang lebih paham permasalahan. Saya ini menyampaikan secara garis besarnya. Percuma kalau misalnya ada jalan rusak di misalnya Kelamaknen, pemerintah turun, kalau di jalan rusak, mau kerja bagaimana kalau uangnya tidak ada, dana cadangannya tidak ada? Coba hari ini saya mau tanya pemerintah pergi kunjungan yang kayak longsor, terus jalan rusak. Pemerintah sudah apa? Apa yang sudah pemerintah lakukan dengan pemerintah sudah berkunjung? Apakah itu dimasuk dengan keberhasilan? Kalau itu semua bilang keberhasilan, berarti orang-orang itu patut dicurigai kalau bicara itu tentang sebuah keberhasilan. Bolehlah kita itu mendukung, tapi kita juga harus memberikan saran dan kritikan agar pemimpin itu tidak lalai dalam menjalankan tugas. Ini adalah sebuah contoh. Jokowi saja yang Presiden Republik Indonesia yang sudah berbuat baik saja, orang elokan mau 3 periode saja masih dikritisi. Nah ini lagi dari adik Widona Ibuti, pupuk gratis juga alias gagal total, mereka hanya mengubah kata gratis menjadi subsidi. Ya, hari ini adalah keberhasilan. Kita harus akui bahwa ini adalah keberhasilan 1 tahun memimpin. Coba teman-teman atau pakar dari manapun tolong dia jelaskan kepada saya, kaum awam yang buta huruf ini, terkait daripada dampak kesehatan gratis yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Kita ambil dampaknya.
Karena hari ini kita melihat bahwa banyak kejadian misalnya longsor, jalan-jalan yang rusak, salon-salon yang mungkin harus diperbaiki. Pemerintah oke berkunjung, ditulis di media. Tapi actionnya mana? Dari situ saya mengambil kesimpulan berarti uang ini tidak ada. Artinya dana cadangan tidak ada. Terus dana cadangan yang waktu yang disimpan segala macam itu kemana? Dugaan saya mungkin ya sudah untuk semua untuk dialihkan ke kesehatan gratis. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah itu dibuat keberhasilan? Silakan teman-teman yang waras yang menilai. Karena kami nanti bicara, kami tidak waras dan sakit hati. Kami hanya membuka pola pikir, mindset Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan. Terus keberhasilan yang tiga adalah yang dikatakan pemerintah katanya perguruan TEKO itu sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Mekanisme prosedur yang mana yang digunakan itu? Kami itu mengharapkan ketika audiensi DPR itu bupatinya hadir supaya kita sama-sama kita diskusi pakai regulasi yang mana. Itu harapan kami. Tapi nyatanya 2 kali bupati sendiri tidak hadir, mengutus sekda. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat. Terus tiba-tiba di RRI bilang sudah sesuai apa yang disampaikan sekda. Kalau kita bicara tentang PP 49 ini sampai tuntas, pasal 96 dan 99 itu jelas. Kalau itu juga bilang sudah disebut keberhasilan, saya mau bilang bahwa berarti di Belu ini cuma saya sendiri saja yang tidak waras dalam menilai keberhasilan seseorang. Masyarakat Kabupaten Belu, apakah kita cuma harus duduk diam dan melihat seperti begini? Semua orang punya hak yang hidup di Rai Belu dan menjadi anak masyarakat Kabupaten Belu ini yang hidup di sini, di tanah Belu ini. Kita juga punya hak yang sama. Kita juga punya hak untuk memajukan daerah ini. Kewajiban kita untuk memajukan daerah ini dengan cara kita. Mungkin cara kita adalah bagaimana kita memberikan kritikan kepada pemerintah. Dikala arah dan jalannya sudah tidak sesuai, kita harus memberikan saran dan kritikan. Kalau kita duduk diam dan hanya menilai bahwa itu betul dan betul, maka yang terjadi seperti kita lihat hari ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau jalan di perkotaan pun hati-hati. Jalan lubang banyak sekali. Jangan sampai tanpa sadar kita masuk dalam lubang dan terjadi kecelakaan, kita pun tidak tahu. Saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Yang menjadi saya heran, saya baca berita bahwa food estate yang kemarin Jokowi datang untuk tanam jagung simbolis, yang kita bangga-banggakan datangkan presiden dan menteri sekalipun. Hari ini kok berita tulis bilang gagal total, kering dan segala macam. Berarti kita ini hanya mau kasih datang, suruh orang besar datang habis itu orang besar pulang, ini barang lepas hancur begitu. Kalau itu baik, kalau tidak pakai uang tidak apa-apa. Kalau tanam begitu, kalau tidak melibatkan orang, terus anggarannya tidak ada, tidak menjadi masalah. Kalau anggarannya banyak, sangat disayangkan. Mungkin bisalah untuk hal-hal yang lain. Mungkin bisalah dibantu kepada masyarakat yang dari tahun lalu tidak terima JPS sampai hari ini. Keberhasilan yang terakhir adalah bagaimana pemerintah daerah hampir sampai hari ini belum merealisasikan ini JPS untuk masyarakat dari tahun lalu, dari bulan Oktober tahun lalu sampai sekarang, April 2022. Ini adalah keberhasilan pemerintah. Alasannya bilang ada pendobelan data. Pendobelan data. Sistem seperti apa pendobelan data sampai hari ini belum bisa dicairkan untuk masyarakat? Masa kerjanya berbulan-bulan? Sedangkan memberhentikan TEKO saja, perguruan TEKO saja kok semudah itu memberhentikan orang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau menyampaikan berita tentang keberhasilan, sampaikan sampai tuntas ya. Contohnya seperti JPS belum dibagikan, itu juga keberhasilan untuk masyarakat.
Kita hari ini masyarakat mengeluh, oh itu Pak Bupati itu, kami punya jalan yang naik ke Lamaknen itu sudah rusak total. Ini kami mau jalan setengah mati, kami pun sayur dong ini. Mau turun datang kami bawa juga susah. Pemerintah pergi. Rame-rame pemerintah ini jangan pergi, lihat. Pergi lihat. Ditulis di berita. Pemerintah sudah tuh. Terus sekarang actionnya di mana? Yang menjadi kecurigaan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya berpikir bahwa dana cadangan itu tidak ada. Jadi ketika ada masalah-masalah alam seperti begini, langsung kita tidak punya cadangan biaya. Ini dugaan saya. Dugaan saya juga bahwa cadangan dana biaya itu sudah dialihkan semua untuk kesehatan gratis. Itu dugaan saya. Sehingga hari ini masyarakat yang di sana jalan mau putus pun, pergi kita lihat saja. Setelah itu tidak mau, karena kita tidak punya uang untuk perbaiki. Apakah ini juga dikatakan berhasil? Saya ajungkan 2 jempol. Berarti saya Vicky Nak yang marah ini dari desa Dirun ini, saya ini yang tidak waras. Terus ada wakil ketua DPRD Kabupaten Belu dari Partai Nasdem, yaitu partai pengusung dan sekaligus ketua tim pemenangan paket sehati kali lalu, yaitu Bapak Sipri Temu. Dia menulis berita bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang amburadul. Setelah itu, ini entah itu yang hari ini masih berdiri sebagai tim sukses atau tim, minta maaf, tim cari makan, saya tidak tahu, mengkritisi bahwa Pak Sipri Temu ini belah dengan pokoknya dengan adegan yang dengan begitu banyak kata-kata yang menghujat. Seorang politisi itu dia tahu, karena dia punya tanggung jawab moral bukan untuk seorang pemimpin saja, tapi untuk konstituen yang ketiga mendukung dia. Dia juga punya tanggung jawab moral. Kalau sekiranya dia melihat bahwa itu tidak betul, dia harus dia sampaikan sebagai seorang politisi, terlepas dia adalah seorang ketua tim pemenangan ataupun partai pengusung sekalipun. DPR itu harus berani mengkritisi karena diutus dan duduk di lembaga parlemen itu untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Sekiranya tidak berperan kepada masyarakat dan kepentingan masyarakat, wajib hukumnya untuk dia bersuara. Itu DPRD. Dan saya mengharapkan yang mungkin cerita-cerita tentang ST itu, jangan sampai dulu sebelum dekat dengan bupati dan wakil bupati, mungkin tiap hari Anda mungkin makan minum dia pun rumah. Anda pakai akun palsu, kiranya orang tidak tahu. Orang tahu. Hanya cukup orang menikmati dan diam lihat kebun fenomena. Sayangnya saya minta maaf, sayangnya saya pun orang suku Maradong tidak seperti begitu. Kami baku marah, tapi kami ketemu diam. Kami tidak sampai seperti ekstrim begitu. Kami orang Marani tahu, kami makan di mana, kami minum di mana, kami keluar dari pintu, kami tidak cerita orang dalam rumah. Itu kami orang Marani, pantang. Di sini saya tidak bicara suku, maksudnya kami. Kebanyakan dari kami pun suku Marani seperti begitu. Anggota DPR itu dia berani mengambil sikap seperti begitu. Sekiranya dia lihat bahwa masyarakatnya mengeluh bahwa ini ada ketidakberesan, ya dia harus sampaikan, mengkritisi. Kok kata amburadul saja kok sudah merasakan kalian dan sebutnya aneh-aneh sampai tulis yang halal. Ingat, orang yang kau tulis seperti begitu pun itu orang langganan DPR 4 periode. Tes di dapil mana pun orang selalu bawa. Anda yang sama seperti saya yang pengaruh orang saya susah minta ampun pun ini ya tidak usah omong orang. Koreksi diri. Lihat kau pun diri. Jangan sampai kau tiap hari dulu makan minum di orang pun rumah. Itu harus digaris bawahi. Bukan saya bicara begini karena saya ada hubungan keluarga dia. Atau saya karena mau puji, tidak. Nah itu, bagaimana dengan yang takut biasa isap sampah? Itu naik.
Manusia seperti itu naik bisa lihat. Itu adalah fenomena-fenomena manusia langka yang akan muncul di 2022 sampai 2024. Itu manusia langka. Hanya kalau orang marah bilang rata nih, enggiro kene baya, roit kusura, siermel kadang. Habis itu ngomong lagi orang. Coba pakai akun asli baik, akun palsu. Saya ini bikin akhirnya saya kalau dukung orang, saya dukung dari dalam hati. Saya dukung. Tapi salah saya kritisi. Kalau saya. Tiap hari kita boleh. Jadi oke lah kalau teman-teman tuh bilang keberhasilan. Saya bilang oke. Saya yang tadi mau bilang keberhasilan pemimpin daerah sebelum saya akhiri live, bahwa saya mau sampaikan keberhasilan pemimpin daerah Kabupaten hari ini ada satu, bahwa kesehatan gratis berhasil. Walaupun nanti habis kepemimpinan bahwa akan ada tunggakan JPS yang banyak, itu keberhasilan. Yang kedua, food estate berhasil. Presiden datang tanam habis, presiden pulang, itu tanaman dorong kering semua. Bahkan kambing dorong ada makan tuh rumput dorong situ, itu ada keberhasilan. Yang ketiga, bencana alam yang kita lihat sekarang ini, jalan dong ada rusak naik pilamak nendoran, ada got jalan lubang, pemerintah super lihat, tapi sampai hari ini untuk perbaikan atau segala macam tidak ada. Itu juga keberhasilan. Yang keempat, nah, masalah teko pemerintah bilang itu sudah berhasil karena memang sudah sesuai mekanisme, walaupun PP 49 tahun 2018 itu pasal 999 itu tidak, menurut itu sudah tidak pantas untuk menerima atau mengangkat tenaga honor yang baru. Yang kelima, harapan saya tingkatkan dan ini dipertahankan sampai tahun 2024. Tiap hari hanya pakai akun palsu untuk serang orang. Kalau berkata benar, kenapa tidak pakai akun asli biar orang percaya infonya? Ya, saya hanya kakak, mudah-mudahan naik. Dan saya mengharapkan kepada kita yang betul-betul bahwa kita adalah politisi, kita adalah orang-orang yang hidup di atas adat dan budaya. Marilah kita selalu menggunakan akun asli dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan kritikan, supaya orang tahu bahwa kita betul-betul apa yang kita sampaikan, bahwa wujud kita ada. Itu harapan saya. Agustinus Atok, selamat pagi Kakak Vicky, Profesor Pujungka dan kebenaran. Terima kasih. Saya hanya mohon untuk didoakan dan didukung. Apapun yang saya lakukan untuk kepentingan masyarakat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hanya karena dasar cinta dan kemanusiaan saya hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Termasuk kemarin teman-teman tenaga kontrak. Kalau kalau tidak baku bantu, kita mau kepada siapa? Kita hidup bersaudara, kita semua yang baku lihat di sini. Karena kita setelah dari sini, kita tiap hari masih bertemu. Kita tidak habis dari sini, kita pergi merantau ke tempat lain atau kita hidup di tempat lain, mungkin kita sudah buat rumah dan tempat lain dan kita kembali ke sana. Itu bukan tipe kami. Karena kita yang masih ada di Raibelu ini, kita sama-sama kita akan bertemu dan bertegur sapa. Politik cuma sesaat. Tapi menjalani kehidupan ini kita akan setiap hari bertemu. Jadi saya tidak pernah mau dengan sanak saudara atau teman-teman yang saya ketemu habis-habis. Saya tidak habis-habis. Sekali lagi bahwa saya juga tetap ada di Kabupaten Belu ini sampai waktunya kita sama-sama. Pasti kita akan ada terus di sini. Karena saya tidak mungkin habis politik habis, atau saya setelah kalau misalnya saya ini terpilih entah jadi wakil DPR atau jadi anggota DPR, saya habis 5 tahun, saya pulang di tempat lain dan saya tinggal tempat, itu bukan saya. Saya masih tetap di sini. Supaya saya bisa tahu kehidupan masyarakat di sini. Karakter. Ini harapan saya.
Jadi kalau bisa bagi saya, saudara-saudara sekalian yang ada di Kabupaten Belu, kita adalah sama-sama rakyat punya masyarakat Kabupaten Belu. Kita cintakan Rai Belu ini, mari kita gunakan akun yang asli dalam menyampaikan komentar atau kritikan, agar kita bisa melihat Belu ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya akhiri live saya pada siang hari ini. Jika ada yang mengatakan bahwa masalah Teko sudah selesai, bagi saya bikin hak masalah Teko belum selesai. Kita masih akan terus. Saya pastikan akan menjadi trending topik untuk di pusat cara nanti terkait masalah Teko itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari sudut Kota Belu. Saya bikin hak mengucapkan selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa yang saya sampaikan murni keluar dari lubuk hati saya yang paling dalam, tanpa ada titipan pesan dari pihak manapun. Dan saya pastikan setiap pergerakan saya tidak ditunggangi atau tidak dibayai oleh oknum-oknum tertentu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Bapak sekalian. Selamat siang, merdeka.